Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi di tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kita fokus ya pembelajaran hari ini, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran yang berkaitan dengan hidup bertetangga. Yang kedua, siswa dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dengan memahami kewajiban dan hak dalam bertetangga, siswa dapat bercerita tentang pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak bertetangga dengan tepat. Keempat, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan benar. Dan yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. Baik anak-anak ustazah, dalam pembelajaran terkait dengan membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Syuraih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Baik anak-anak ustazah, hadis riwayat Bukhari 5557. Dari sikap Rasulullah SAW, kunjungilah tetangga pada hari raya dan sambutlah undangannya jika dia mengundang kita. Pesan Rasulullah, hak muslim atas muslim yang lain ada 5: menjawab ucapan salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Bersikap toleran kepada tetangga selama bukan dalam perkara yang lain, mendidik keluarga kita untuk tidak berkata-kata keras atau berteriak-teriak sehingga mengganggu tetangga, tidak mengeraskan suara radio atau televisi hingga mengusik ketentraman tetangga, terutama pada malam hari, sebab mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit, ada yang sedang lelah, dan ada yang sedang tidur, atau mungkin ada anak sekolah yang sedang belajar. Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Bisa dibuka halaman 151 ya nak. Kalimat saran dapat juga disebut dengan kalimat penyelesaian. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Bisa dibuka halaman 157 ya nak. Nah, di sini informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut.
Bisa dibaca halaman 156. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Di halaman 156 bisa dibaca bekerja bakti bersama tetangga. Setiap minggu pagi, Lani dan orang tuanya ikut bekerja bakti lingkungan rumahnya. Lani bertemu dengan tetangga-tetangganya. Lani melihat kubangan air yang kotor. Ia dan teman-temannya membersihkan kubangan itu agar tidak ada jentik nyamuk. Ibu Lani membersihkan tanaman karena banyak daun berserakan. Sedangkan ayah Lani bersama pemuda lain membersihkan parit. Parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Jika tidak dibersihkan, maka lingkungan rumah akan banjir karena air yang tersumbat oleh sampah. Jadi, contohnya dalam permasalahan Lani melihat kubangan air yang kotor, yang pertama, sebaiknya membersihkan kubangan itu agar tidak ada jentik nyamuk. Saran yang kedua, seharusnya parit dibersihkan minimal 1 bulan sekali agar sampah tidak menyumbat saluran air. Jika tidak dibersihkan akan banjir karena air yang tersumbat oleh sampah. Sekarang kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Bisa dibuka halaman 157. Kita sudah mempelajari ya bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Hal ini sangat penting agar tercipta suasana apa, Nak? Suasana rukun, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Yang pertama, kewajiban mematuhi aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Yang ketiga, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, dalam semua kewajiban tersebut kita harus dilaksanakan sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing di masyarakat. Setelah melaksanakan kewajiban, kita dapat memperoleh hak-hak kita sebagai bagian dari warga masyarakat. Apa saja sih, Nak, hak-hak tersebut? Hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, hak untuk berpendapat untuk kepentingan bersama, dan hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Kita sebaiknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik agar tercipta persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Masuk ke pembelajaran unsur-unsur pada gambar dekoratif. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif? Insya Allah masih ya, Nak. Unsur-unsur tersebut meliputi garis, bidang, dan warna. Gambar di samping merupakan gambar dekoratif yang berbentuk burung merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif ditambahkan warna. Selanjutnya, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Kita fokus ke matematika ya, Nak. Halaman 153. Ingat kembali ya, Nak. Langkah-langkahnya yang pertama, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. 2. Lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama untuk memperoleh bilangan kedua. Bisa disimak contohnya, ibu menaruh telur di dalam kulkas. Selama 1 minggu, telur-telur tersebut telah dimasak. Ternyata telur tersebut masih 5 butir. Tuliskan kemungkinan telur yang ditaruh ibu dan
telur yang telah dimasak. Ada 5 telur yang ada di dalam kulkas. Kemungkinan telur yang ditaruh ibu ada 10. Jadi yang dimasak ada 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemungkinan telur yang ditaruh ibu ada 15. Jadi jika ada 5 butir di dalam kulkas, berapa yang dimasak? Ada 10. 15 dikurang 10, sisa 5 butir telur. Sekarang kemungkinan yang ditaruh ibu ada 20. Jadi berapa telur yang dimasak ibu sehingga ada 5 butir telur di dalam kulkas? Ada 15. Jadi 20 dikurang 15 sama dengan 5 butir telur. Selanjutnya, berapa kemungkinan yang ditaruh ibu? Ada 30 butir. Jadi yang dimasak ada 25 butir. Yang sisanya di dalam kulkas ada 5 butir telur. Selanjutnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Pertanyaannya, berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? Yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Nah, Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan berapa tadi, Nak? 450 bibit tanaman. Jadi, tentukan, Nak, banyak tetangga yang menerima bibit. Diawali bilangan yang harus dibagi 450. Jadi, yang dapat dibagi itu angka 2, 3, 5, 6, 9, dan 10. Banyak tetangga ada 2. Jumlah total bibit 450. Jadi 450 dibagi 2, hasilnya banyak bibit yang diberikan 225. Selanjutnya, banyak tetangga ada 3. Total bibitnya tadi ada 450. 450 dibagi 3 sama dengan 150 banyak bibitnya. Selanjutnya lagi, banyak tetangganya ada 5. Tadi jumlah total bibit 450. Jadi 450 dibagi 5, banyak bibit yang diberikan ke tetangga ada 90. Pintar. Nah, dicoba-coba di rumah, Nak, ya. Di halaman 154, tidak usah dikirim ke ustazah. Kalian hanya latihan di rumah. Baiklah, ustazah akhiri. Ustazah mohon maaf atas kehilafan ustazah saat melisankan penjelasan ini, dan ustazah mohon maaf jika ada kesalahan ustazah. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.